Kita ini sering lupa ya, di balik orang yang kelihatan paling sangar, paling tegap, yang kalau lagi pidato nadanya udah kayak mau parang, pasti ada satu kebiasaan kecil yang nggak nyambung. Coba deh lo bayangin, Jenderal Patton, Panglima Perang AS yang terkenal gila, ternyata suka puisi. Atau bahkan Winston Churchill yang mimpin Inggris di Perang Dunia II, ternyata selalu ditemani kucing kesayangannya di setiap rapat penting. Kontras kan? Tapi kontras itulah yang bikin mereka manusia. Nah, fenomena yang sama dan bahkan skalanya jauh lebih viral di Indonesia itu terjadi pada Bapak Prabowo Subianto. Bukan karena puisi atau lukisan, tapi karena satu makhluk kecil berbulu yang kerjaannya cuma numpang tidur, numpang lewat, dan tiba-tiba duduk di meja rapat paling penting, seekor kucing. Jujur deh, lo pasti pernah gagal fokus. Lo lagi lihat foto atau video pertemuan yang serius banget antara Bapak Prabowo dengan tokoh penting negara lain, atau bahkan dengan jajaran menterinya. Mukanya tegang, bahasanya berat, tapi entah kenapa, di salah satu sudut foto, ada kucing yang cuek bebek lagi leyeh-leyeh di karpet. Atau yang paling sering, kucing ini tiba-tiba melompat, naik ke meja kerja, dan seenak jidatnya duduk di tumpukan dokumen rahasia negara. Ini bukan sekadar kucing biasa guys, kucing ini punya nama, sering dipanggil Bobby, tapi belakangan lebih santer dikenal sebagai Miro. Miro si kucing dalam sekejap berhasil meruntuhkan dinding tebal yang memisahkan seorang tokoh militer, politisi, dan strategis ulung dengan audiens umum. Efeknya luar biasa. Kita mau bahas tuntas, siapa sebenarnya Miro, kenapa dia begitu penting, dan lebih jauh lagi, apa fakta tersembunyi di balik hobi-hobi yang dimiliki oleh Bapak Prabowo yang ternyata jauh lebih filosofis dari sekadar foto gemes di Instagram. Kita mulai dari Miro. Coba kita analisis Miro si kucing. Secara jenis, dia adalah kucing domestik biasa, bukan ras mahal dari luar negeri. Ini penting. Kenapa? Karena dia merepresentasikan kerakyatan. Dia bukan kucing yang eksklusif. Dia kucing yang bisa lo temuin di mana aja, bahkan di warung kopi dekat rumah lo. Miro sering banget muncul tanpa diundang. Dia nggak peduli siapa yang lagi datang. Nggak peduli itu tamu dari PBB atau dari partai politik saingan. Dia cuma peduli tempat itu nyaman dan orang di sekitarnya nggak mengganggu waktu tidurnya. Dan disinilah letak keajaiban psikologisnya. Bayangkan jika lo adalah seorang pengamat politik yang kritis. Lo melihat sosok Prabowo sebagai tokoh yang tegas, keras, dan penuh perhitungan. Semua gerak-geriknya lo anggap sebagai strategi. Tapi tiba-tiba, boom, ada satu makhluk yang nggak peduli sama sekali sama citra itu. Dan si tokoh besar ini terlihat pasrah dan sayang sama makhluk itu. Seketika, dinding keraguan itu runtuh, digantikan dengan rasa penasaran. Ah, ternyata dia sama aja kayak gue, suka kucing juga. Ini bukan lagi soal politik, ini soal humanisasi. Miro adalah anomali yang paling dicari netizen di era media sosial, keotentikan. Lo bisa memasukkan senyum saat kampanye, lo bisa memasukkan keramahan di depan kamera, tapi lo nggak bisa memasukkan kasih sayang tulus lo ke seekor hewan yang sifatnya susah diatur kayak kucing. Miro memberikan Prabowo poin humanis yang jauh lebih mahal dari semua iklan politik manapun. Banyak orang salah mengira bahwa hobi utama Bapak Prabowo adalah memelihara kucing. Mitos ini harus kita debunk. Kucing mungkin adalah hobi yang paling viral, tapi jelas bukan yang paling utama dan bukan yang paling lama. Bisa jadi Miro adalah penyeimbang dari satu hobi lain yang sudah dia geluti sejak lama, yang jauh lebih menuntut kedisiplinan, kekuatan fisik, dan kontrol mental yang luar biasa, berkuda atau equestrianism. Analoginya gini, kucing itu ibarat istirahat di bangku warung kopi setelah lo seharian kerja berat. Sementara kuda itu ibarat pekerjaan itu sendiri. Kucing adalah tempat yang menyalurkan kelembutan dan menerima kasih sayang tanpa syarat. Kuda adalah tempat yang menyalurkan kekuatan, strategi, dan kemauan keras. Keduanya adalah dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Kenapa berkuda? Kenapa bukan golf, mancing, atau koleksi mobil mewah? Jawabannya ada di filosofi kesatria. Berkuda bukan cuma soal duduk di atas punggung hewan. Berkuda adalah seni yang sangat tua, yang sejak ribuan tahun lalu selalu identik dengan kepemimpinan dan militer. Bayangkan ini, lo mencoba mengendalikan seekor hewan seberat ratusan kilo dengan naluri yang liar menggunakan perintah-perintah nonverbal, hanya dengan tekanan betis dan tarikan tali kekang. Kalau lo nggak punya ketenangan, lo nggak punya otoritas, dan lo nggak punya kepercayaan dari si kuda, lo akan dilempar. Sesederhana itu. Berkuda mengajarkan 1. Trust. Seorang pemimpin harus mendapat kepercayaan penuh dari timnya, seperti seorang rider yang harus mendapat kepercayaan penuh dari kudanya. Tanpa itu, lo nggak akan bisa bergerak bersama. 2. Disiplin. Kuda adalah makhluk yang membutuhkan rutinitas ketat, latihan, pakan, kebersihan. Ini menanamkan disiplin yang sama persis seperti etos militer. Lo nggak bisa santai-santai kalau lo punya kuda yang harus dirawat. Komen, berkuda adalah tentang bagaimana lo bisa menyatukan dua kemauan menjadi satu gerakan yang harmonis. Ini adalah metafora sempurna untuk memimpin sebuah negara atau organisasi besar. Lo harus tahu kapan harus lembut, kapan harus keras. Studi kasus, di Indonesia, hobi berkuda ini bahkan sudah dibawa ke level olahraga internasional. Prabowo sendiri adalah pendiri dan pembina dari Federasi Olahraga Berkuda seluruh Indonesia, dan dia sangat aktif mendukung pelatihan atlet berkuda. Jadi ini bukan hobi musiman, ini adalah passion seumur hidup yang melambangkan sebuah ideologi kepemimpinan.
Oke, kita udah bahas Miro si bulu halus dan kuda si simbol kesatria. Tapi ada satu lagi hobi yang gak akan pernah lo temukan di foto selfie atau Instagram story. Tapi justru inilah yang membentuk pola pikir strategisnya, membaca. Coba lo perhatikan setting rumahnya. Selain foto-foto militer, lo akan menemukan rak buku yang isinya penuh dan berantakan khas orang yang beneran membaca, bukan cuma jadi pajangan. Dan buku-buku yang sering dia kutip atau dia tunjukkan di berbagai kesempatan bukan novel roman, tapi buku-buku sejarah militer, geopolitik, dan filsafat perang. Contoh yang paling sering dibahas adalah karya-karya dari Sun Tzu, Clausewitz, sampai tokoh-tokoh strategi modern. Hobi membaca ini bukan sekedar mengisi waktu luang, ini adalah proses kalibrasi mental. Analoginya, kalau lu cuma mengandalkan insting saat perang, lu cuma tentara biasa. Tapi kalau lo menggabungkan insting dengan pelajaran sejarah ribuan tahun, lu jadi strategis. Berkuda melatih fisik dan komando, tapi membaca melatih pandangan ke depan dan kesabaran untuk menunggu momen yang tepat. Dan uniknya, disinilah Miro si kucing kembali masuk. Ada beberapa foto viral di mana Miro dengan santainya tidur di atas buku-buku tebal yang sedang dibaca. Ini adalah pengingat visual yang kuat. Sekeras apapun ilmu yang dipelajari, seberat apapun keputusan yang harus diambil, pada akhirnya lo harus tetap kembali ke hal-hal sederhana yang menenangkan. Kenapa kita sebagai audiens umum perlu tahu soal hobi-hobi ini? Karena hobi adalah jendela ke dalam karakter seseorang, terutama bagi tokoh publik. Hobi itu bukan sekedar aktivitas, itu adalah strategi branding yang paling jujur. Prabowo berhasil memproyeksikan citra ganda. 1. The Lion, yang dibutuhkan untuk memimpin dan membuat keputusan sulit. 2. The Lamb, yang dibutuhkan untuk berhubungan dengan rakyat dan menunjukkan bahwa dia masih punya sisi rentan. Di mata publik, seringkali politisi dianggap robot atau terlalu jauh dari kehidupan biasa. Tapi dengan adanya Miro, seketika jarak itu hilang. Lo nggak perlu ngerti politik, lo nggak perlu setuju sama semua kebijakannya, tapi lo bisa setuju pada satu hal, dia penyayang binatang. Dan di era media sosial yang penuh polarisasi, satu kesamaan sederhana ini bisa jadi jembatan paling efektif. Coba lo pikirin, berapa banyak meme atau TikTok yang muncul hanya karena kucingnya? Jumlahnya pasti jauh lebih banyak daripada meme tentang pidato-pidato serius. Miro adalah mesin engagement yang apolitis, yang membuat citra keras dari rider tangguh itu jadi lebih lunak dan bapak-bapak kabel. Jadi pada akhirnya kita nggak cuma bahas kucing lucu atau kuda gagah, kita bahas tentang keseimbangan. Di satu sisi ada tuntutan untuk jadi pemimpin yang kuat, disiplin, strategis. Semua itu tercermin dari hobi berkuda dan kebiasaan membaca buku-buku berat. Itu adalah bekal untuk menghadapi perang yang sebenarnya di medan politik dan global. Di sisi lain ada kebutuhan untuk tetap waras, tetap terhubung dengan kelembutan, dan tetap memiliki sentuhan manusiawi. Semua itu disalurkan melalui kasih sayang pada seekor kucing rumahan yang nggak tahu diri bernama Miro. Ini mengajarkan kita satu hal, sekeras apapun pekerjaan lo, setinggi apapun jabatan lo nggak boleh kehilangan kontak dengan hal-hal kecil yang membawa lo kembali ke bumi. Entah itu dengan memelihara kucing, merawat tanaman, atau sekedar minum kopi sambil lihat hujan. Pertanyaan filosofisnya buat lo guys, setelah lo pulang kerja, setelah lo lepas atribut dan peran yang lo pakai seharian, apa hobi kecil yang lo punya yang bertolak belakang sama semua tuntutan hidup lo, tapi justru bikin lo tetap waras? Coba deh komen di bawah, kita pengen tahu apa fakta tersembunyi di balik sosok lo yang selama ini nggak pernah lo tunjukin ke publik. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman lo, dan yang paling penting, subscribe ke channel Faktanya Fakta. Karena kita akan bongkar semua fakta mind-blowing yang selama ini lo pikir biasa-biasa aja. Sampai jumpa di episode selanjutnya.